Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wesa Putri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, asal sekolah SMA Negeri 4 Banjarmasin, LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hari ini saya ingin menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Mohon masukannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk menyambung pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu minta tolong ke salah satu untuk memimpin. Sebelum mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa bersama. Doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Ya, yang di atas mejanya masih belum mengeluarkan buku, silahkan dipersiapkan dulu untuk kita belajar matematika. Ibu cek kehadirannya dulu. Ya. Ahmad Raihan, Anissa, ada Anissa, Arfansia, Azkia, Sakit, Bayu, Cindy, apa? Desi, Fadila. Hari ini kegiatan kita adalah pertama nanti kalian ada diberikan soal pretest. Soal pretest itu berguna untuk mengukur kemampuan. Selanjutnya adalah ini apersepsi namanya. Apersepsi itu mengingat kembali di SMP kita sudah pernah belajar sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di apersepsi ini Ibu mulai dengan pertanyaan. Nanti selama pembelajaran akan banyak pertanyaan. Akan berlaku yang namanya reward dan punishment. Nah, reward itu adalah, ada yang tahu reward apa? Hadiah. Jadi nanti siswa yang aktif boleh siap aja angkat tangan dulu. Silahkan jawab pertanyaannya atau aktif dalam presentasi maupun ketika temannya presentasi mau bertanya itu boleh, atau ketika ibu menjelaskan atau tentang videonya boleh. Kemudian bisa juga misalnya kalian menyimpulkan pembelajaran, nanti menyimpulkan dari video yang kalian tonton. Nah, itu akan mendapatkan voucher. Voucher ini bisa kalian gunakan belanja di koperasi. Nah, selain reward tentunya ada punishment. Jadi ada yang namanya positif negatifnya. Apa yang harus kalian patuhi? Nah, kalian diperbolehkan menggunakan handphone ketika nanti pembelajaran kelompok. Kalian boleh mengakses handphonenya untuk yang berhubungan tentang pelajaran. Tapi misalnya ibu lihat dari kalian itu tidak menggunakannya itu untuk pembelajaran, maka itu nanti ibu ambil HP-nya. Setuju? Setuju? Setuju. Mau gue setuju. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Jadi di sistem persamaan linear dua variabel, kalau kalian belajar di SMP itu ada misalnya, ibu ingatkan lagi materinya itu misalnya berapa harga buku, berapa harga pensil. Misalnya ada 2 orang yang membeli. Selain buku dan pensil biasanya ada pergi ke toko buah aja. Nah, itu ada yang ingat bagaimana cara menyelesaikannya? Ada beberapa cara. Ada yang ingat?
pakai metode substitusi, pakai metode eliminasi. Itu yang dipelajari di SMP gabungan. Jadi sudah ada 3, ada satu lagi sebenarnya tapi itu jarang kalau di SMP belajar, yaitu metode grafik. Pernah belajar lah metode grafik. Nah, kemudian selain itu ada lagi yang persepsinya nanti karena kita ada materinya. Ada yang ingat dengan rumus dari determinan? Angkat tangannya. Selain Zikri ada dibuka catatannya boleh. Rumus dari determinan. Nah, jadi ini yang namanya rumus determinan. Kalian harus ingat karena nanti hari ini ada berhubungan dengan rumus determinan. Determinan adalah perkalian dari diagonal utama dikurang dengan diagonal sekunder atau diagonal selain dari diagonal utama. Jadi A dikali D dikurang B kali C, tapi itu hanya berlaku untuk yang 2 kali 2. Tapi kalau 3 kali 3 nanti cara pengaliannya beda lagi. Nah, selanjutnya di sini nanti kalian akan ditontonkan video motivasi. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dan semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti yang digambarkan pada kisah inspiratif dari sebuah buku yang berjudul Public Speaking Mastery. Profesor bertanya, "Tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geologi?" Tukang perahu menjawab, "Tidak pernah, Pak. Saya tidak mengerti apa itu geologi." Sang profesor berkata lagi, "Berarti Anda kehilangan 30% dari hidup Anda karena tidak pernah belajar geologi." Kepada si tukang perahu, "Tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geografi?" Dengan rasa malu dan kepala tertunduk, menjawablah si tukang perahu tersebut, "Saya tidak mengetahui apa itu geografi, Tuan Profesor." Sang profesor berkata, "Berarti Anda sudah kehilangan 90% dari kemampuan hidup Anda karena tidak pernah belajar hal-hal yang sangat penting itu." Tersebut akhirnya perahu itu pun terbalik. Dalam kondisi mereka berpegangan perahu yang terbalik, si tukang perahu minta izin kepada sang profesor untuk mengajukan satu pertanyaan, dan profesor pun setuju. Si tukang perahu bertanya, "Pak Tuan Profesor, apakah Anda pernah belajar berenang?" Di tengah kepanikan karena takut tenggelam, sang profesor menjawab, "Saya tidak pernah belajar berenang, Pak Tukang Perahu." Sambil berenang dan berteriak keras, tukang perahu berkata, "Pak Profesor, Anda akan kehilangan 100% hidup Anda karena tidak pernah belajar berenang, Pak." Jangan pernah bertanya dengan tukang perahu. Perahu karena kita belum tahu ini bisa kemampuan 100% gimana. Jangan pernah bertanya dengan tukang perahu karena kita tidak tahu apa kemampuan yang dia miliki. Dan ada lagi yang ingin berpendapat? Setiap kekurangan pasti akan memiliki kelebihan yang lainnya. Nah, jadi pertama tadi Haris bilang jangan pernah bertanya dengan tukang perahu karena kita tidak tahu kemampuannya. Itu maksudnya adalah kita tidak boleh apa? Sombong. Tidak boleh meremehkan orang lain. Kita boleh pintar, tapi kita tetap harus menghormati karena terkadang ada orang pendidikan tinggi tapi bisa dikalahkan dengan pengalaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
bilang tadi, akan dihadapkan dengan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan inverse ordo 2 x 2 dengan tepat. Nah, selanjutnya adalah mengerjakan soal pretest. Silahkan ambil kertas lembar. Kalian coba kerjakan soal ini semampu kalian, waktunya 10 menit. Ini akan menggunakan inverse. Kertasnya kecil aja kan Bapak, 1/2 atau bagi 4. Ini mau tulis dulu diketahuinya apa. Halo, kembali lagi di YouTube channel Agawisa Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang cerita dari 2 orang gadis. Mereka sedang jalan-jalan sore. Mereka adalah Galuh dan satunya adalah Markona. Mereka ingin pergi ke sebuah toko kue yang baru buka. Mereka ingin mengetahui apakah kue yang dijual di sana itu murah atau mahal. Nah, sesampainya di sana, mereka karena sudah kesorean hanya mendapati di sana ada hotdog dan donat. Ya sudah, daripada mereka tidak membeli apa-apa, akhirnya mereka tetap membeli nih. Kemudian si Galuh itu membeli 5 buah hotdog dan 3 buah donat. Dia membayar 65.000. Nah, sedangkan Markona membeli 3 buah hotdog, kemudian membeli 2 buah donat, membayarnya seharga 40.000. Nah, karena sudah kesorean juga, ternyata mesin kasirnya itu tintanya habis, jadi mereka itu tidak mendapatkan surat belanja. Mereka juga lupa menanyakan harga per buah dari si hotdog dan donat tadi. Kemudian Galuh memiliki ide, bagaimana kalau kita ke perpustakaan, katanya. Kebetulan di sekitar sana ada perpustakaan. Akhirnya mereka pergi ke perpustakaan. Mereka mencari tahu, kayaknya dulu itu waktu sekolah, kata mereka, pernah belajar mengetahui harga sebuah barang. Jadi mereka pikir mereka akan bisa mencari tahu harga dari sebuah hotdog dan harga sebuah donat. Nah, ternyata hotdognya murah juga ya, kata Galuh. Habis itu Markona bilang, iya, donatnya juga murah. Nah, sekian itu tadi materi dari menemukan penyelesaian menggunakan inverse. Jadi semoga dapat bermanfaat. Silahkan dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Jadi videonya tadi ada yang tanyakan dulu.
jadi gue dapat. Dapat. Nah, jadi kalian tuh sebenarnya kata orang tuh kan banyak jalan menuju Roma, tapi tidak ada salahnya kalau mencoba dan belajar hal baru. Misalnya kayak anak SMA 4, jalannya kan macam-macam, ada yang lewat Ampera, ada yang lewat jalan yang biasa kan, yang ada Indomaretnya. Nah, sama seperti ini, menemukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kalau nanti soalnya pilihan ganda atau nanti kalian ketemu di kuliah, kalau tidak ada diminta menggunakan metode apa, kalian bebas boleh eliminasi. Misalnya pun gue lebih sukanya pakai metode gabungan, tapi hari ini kita belajarnya pakai inverse. Nah, jadi tadi ada siapa aja yang belanja? Galuh dan Markona. Jadi tahap-tahapannya adalah pertama kita harus memisalkan. Ingati, di sini banyak salah ketika memisalkan. Memisalkan itu adalah harganya. Jadi misalnya H itu adalah harga sebuah hotdog, D tadi harga sebuah donat. Kemudian dibikin persamaannya. Dibikin persamaannya itu nah, kemudian baru dibikin matriksnya. Hati-hati yang terbalik tadi, yang sering terbalik. Ini kan ada AX sama dengan B. Ini kalau dibikin inverse, X-nya sama dengan A inverse dikali B. Kemudian kalau XA kali B berarti X-nya adalah B dikali A inverse. Nah, sekarang kemudian nama kelompoknya kalian tentukan sendiri. Nanti ibu tanyain satu-satu nama kelompoknya. Kemudian videonya lagi kesini mau bikin. Nama kelompoknya bebas kalian pakai nama apa aja terserah. Video YouTube-nya ibu kirim sudah tersedia. Boleh kalian akses videonya. Jangan ada kekerasan. Ada apa itu? Ayo Din, kemana kamu? Tanda tangan. Ibu, namanya sampai. Aku sayang
Barang aja. Empat. Ini kambing ibu. Ini pun. Ini nomor 6. Nomor 7. Gandaka ya. Harga sebungkus apa? Harga sebungkus roti. Kita dari rumah gerak. Oh. Ini kan Cok. Yang orang lihat di atas.
Jujur aja nih orang ibu ya. Desember 40. HP Hamidah. Iki spot. Kalau taruh sampai tadi memegang dulu. Boleh, kita bisa buat ini. Nah, Diskusi selanjutnya adalah presentasi kelompok. Nah, di sini karena waktunya tidak banyak, jadi karena di sini ada berapa? Ada 3. Ada 3. Bukunya pakai list tadi? Ya. Ada 3 pembahasan, jadi majunya itu per kotak aja. Jadi nanti ada 3 kelompok yang maju, yang lain silahkan bertanya boleh dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Program model matematika berdasarkan permasalahan di atas. Misal A sama dengan harga sebuah kapal, Ini Pak. Dari ini. Pak Kristo 4A tambah 3R dengan 99.000. Pak Bejo 4A tambah 5R tambah dengan 321.000. Iya ya. Iya, saya kami. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang bertanya? Boleh bertanya? Mau bagiannya akan bertanya? Barang aja, barang aja bu. Bobot kan bertanya? Itu baru nggak? Ada apa?
dimisalkan selain alam R kan koala. Kowa. Kada harus alon R. Alon apa tuh? Banyak. Bu, angin ya bu, takon bu. Nah, jadi untuk pertanyaan yang A itu adalah A dan R. Tadi kebanyakan masih menuliskan amplang dan rabuk haruan. Padahal yang dimisalkan harusnya adalah harga. Dan jangan menulisnya harga sebuah amplang, harga sebuah rabuk, karena amplang dan rabuk itu dijualnya per bungkus. Nanti kalau soalnya per kotak berarti misalkan 1 kotak. Kalau yang misalkan 1 liter berarti harga 1 liter. Begitu. Pokoknya satuannya itu tinggal kalian sesuaikan aja. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Zikri. Kata Zikri misalnya variabelnya dimisalkan selain A dan R boleh atau tidak. Nah, kelompok dari Albino Pride tadi menyatakan bahwa boleh, jadi itu benar, boleh diubah. Jadi variabel itu kalau kalian di SMP lebih sering ketemu X dan Y atau A, B, C, itu sebenarnya sama kayak ini, A dan R boleh diubah sama kayak yang tadi. Nah, sekarang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulan yang saya ambil pada pembelajaran hari ini adalah matriks ternyata mudah tetapi perlu ketelitian dalam pengerjaannya. Jadi bisa diselesaikan dengan Mudah tetapi perlu ketelitian. habis itu materi kita tadi menentukan penyelesaian dari sistem persamaan dengan pengisian variabel menggunakan input matrix. Waktunya 10 menit soal evaluasi. Jadi nanti kalian foto, kalian kirim, ada Google Form-nya, kirim ke sana ngumpulnya. Google Drive apa Google Form? Google Form. Ya, habis itu yang kedua, setelah selesai kalian kirim link refleksi. Jadi di situ kalian tulis aja apa yang kalian rasakan, kalian isi setelah selesai dari evaluasinya. Itu tidak mempengaruhi nilai, jadi sejujur-jujurnya. Warung sini. Tadi sama sih. Fadila, depan aja. Bu.
Iya itu aja. Pakai kamera. Ya, bagi evaluasi sudah semua. Ngirimnya ibu tunggu ini sampai siang. Ngirim refleksinya. Jadi refleksinya dan ini ibu kirim. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya sudah aktif belajarnya, kemudian sudah berani berangkat. Kemudian perhatian dulu. Untuk kegiatan selanjutnya kalian ulangan, jadi pelajari aja kisi-kisi yang sudah dikirim kemarin. Kemudian soal-soalnya ada latihan soal bisa kalian tanyakan. Di sini ada latihan soal saling berbagi, mulai dari P1 sampai P5. Soalnya itu banyak diambil dari LKS. Yang lain berdoa dulu pengen. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Salah ilah mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.